Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Metia Rahman, mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Arab semester 4. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang tokoh terkenal filsafat bahasa. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian pada semester mata kuliah filsafat bahasa dengan dosen pengampu Ustadzah Mustaqim Daim. Di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat bahasa terkenal yaitu Noam Chomsky. Biografi Noam Chomsky. Avram Noam Chomsky lahir pada tanggal 7 Desember 1928 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia adalah seorang profesor linguistik terkemuka di Massachusetts Institute of Technology dan aktivis politik. Dia terkenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di abad ke-20 dan sering disebut sebagai Bapak Linguistik Modern. Masa kecil dan pendidikan Noam Chomsky. Chomsky dibesarkan di keluarga berpendidikan tinggi. Ayahnya, William Chomsky, adalah seorang ahli bahasa Ibrani dan ibunya, Elsie Simonovsky, adalah seorang guru sekolah. Sejak kecil, Chomsky menunjukkan minat yang kuat pada bahasa dan logika. Pada usia 16 tahun, ia menerbitkan artikel ilmiah pertamanya di jurnal linguistik. Chomsky belajar di Universitas Pennsylvania, di mana ia awalnya mengambil jurusan matematika dan fisika. Namun, ia tertarik pada linguistik dan mulai bekerja di bawah bimbingan Zelig Harris. Chomsky menyelesaikan gelar sarjana dan masternya di Universitas Pennsylvania dan kemudian melanjutkan studi doktoralnya di Harvard University. Karir dan kontribusi Noam Chomsky. Chomsky menerima gelar doktoralnya di Harvard pada tahun 1955. Dia kemudian bergabung dengan Fakultas MIT, di mana dia mengajar dan melakukan penelitian selama lebih dari 60 tahun. Kontribusi paling terkenal Chomsky adalah teorinya tentang tata bahasa generatif. Teori ini berpendapat bahwa semua manusia memiliki tata bahasa bawaan yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan dan memahami kalimat yang kompleks. Tata bahasa bawaan ini universal, yang berarti bahwa semua bahasa manusia memiliki struktur yang mendasarinya sama. Teori Chomsky menantang pandangan linguistik tradisional yang menyatakan bahwa bahasa dipelajari melalui imitasi dan penguatan. Sebaliknya, Chomsky berpendapat bahwa bahasa adalah kemampuan kognitif bawaan yang memungkinkan manusia untuk menghasilkan kalimat yang tak terbatas jumlahnya. Pemikiran Noam Chomsky tentang bahasa. Noam Chomsky, seorang linguis ternama dari Amerika Serikat, mencetuskan teori tata bahasa generatif transformasional yang merevolusi pemahaman kita tentang bahasa. Berikut adalah beberapa poin penting dari pemikiran Chomsky tentang bahasa. Yang pertama, perangkat pemroses bahasa bawaan. Chomsky meyakini bahwa manusia memiliki perangkat pemroses bahasa bawaan yang memungkinkan mereka untuk mempelajari dan menggunakan bahasa. Yang kedua, struktur dalam dan struktur permukaan. Chomsky membedakan antara struktur dalam dan struktur permukaan bahasa. Struktur dalam mewakili makna isi atau makna inti dari kalimat, sedangkan struktur permukaan adalah bagaimana makna tersebut diungkapkan dalam berbagai urutan kata yang sebenarnya. Yang ketiga, kreativitas bahasa. Chomsky menekankan bahwa bahasa bersifat kreatif, memungkinkan penutur untuk menghasilkan kalimat baru yang belum pernah diucapkan. Yang keempat, universalitas bahasa. Chomsky berpendapat bahwa terdapat prinsip-prinsip tata bahasa universal yang mendasari semua bahasa manusia yang memungkinkan manusia untuk mempelajari berbagai bahasa dengan relatif mudah. Yang terakhir, pengaruh lingkungan. Meskipun Chomsky menekankan peran LAD, dia juga mengakui pengaruh lingkungan dalam perkembangan bahasa. Interaksi dengan penutur lain dan paparan terhadap input bahasa memainkan peran penting dalam pematangan setiap individu. Noam Chomsky menghasilkan beberapa karya dalam linguistik dan filsafat bahasa. Dalam linguistik,
Karya-karyanya antara lain yang pertama The Structure of Synthetic Structures pada tahun 1955, yang kedua Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965, yang ketiga Rules and Representation pada tahun 1980, dan yang keempat Lectures on Government and Binding pada tahun 1981. Sedangkan pada bidang filsafat bahasa, karya-karyanya antara lain yang pertama, Cartesian Linguistic pada tahun 1966, yang kedua, Language and Mind pada tahun 1968, yang ketiga, Knowledge of Language, Its Nature, Origin and Use pada tahun 1988, dan yang keempat, On Nature and Language pada tahun 2002. Pemikiran Chomsky tentang bahasa telah menerima pujian dan kritik yang sangat signifikan. Para pendukungnya memuji karyanya karena memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami struktur dan kreativitas bahasa. Terlepas dari kritik, pemikiran Chomsky telah memberikan pengaruh besar pada bidang linguistik dan ilmu kognitif. Karyanya telah menginspirasi banyak penelitian tentang struktur bahasa, akuisisi bahasa, dan pemrosesan bahasa. Pemikirannya juga telah diterapkan di berbagai bidang lain seperti kecerdasan buatan, komputasi linguistik, dan pendidikan bahasa. Cukup sekian pembahasan tentang Noam Chomsky, tokoh filsafat bahasa terkenal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.